Kami dari kelompok 8 beranggotakan 4 orang yang bersihkan ciri-ciri cantik. Ini dari saya, Adisa Cahyani. Saya, Baya Siva Ayu Andini. Saya Laudia Silvana. Saya, Alma Samelastari, yang akan mempresentasikan tentang identitas nasional. Yeay! Selamat menyaksikan! 1. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa untuk membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan hal itu, setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, karakter dari suatu bangsa. Yang kedua yaitu unsur-unsur pembentukan identitas nasional. A. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif yang ada sejak lahir. B. Yaitu ada agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara antara lain ada agama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Katolik. C. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan untuk pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaannya. D. Ada bahasa. Bahasa adalah unsur pendukung identitas yang paling utama. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambangan yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Dari unsur-unsur identitas nasional tersebut dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3. Yang pertama ada identitas fundamental, yang kedua ada identitas instrumental, yang ketiga ada identitas alamiah. Yang pertama, identitas fundamental yaitu Pancasila merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Yang kedua, ada identitas instrumental yaitu berisi tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tata perundang-undangannya. Yang ketiga, ada identitas alamiah yang meliputi negara, kepulauan, archipelago, dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, serta agama dan kepercayaan. Yang ketiga, ada bentuk-bentuk identitas nasional. Bentuk-bentuk identitas nasional itu ada 6. Yang pertama, bendera negara yaitu sang merah putih. Yang kedua, ada bahasa negara. Yang ketiga, ada Garuda Pancasila. Yang keempat, ada lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Yang kelima, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keenam, kebudayaan daerah. Bendera negara yaitu sang merah putih. Warna merah berarti berani, warna putih berarti suci, merah berarti berani yang melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih berarti suci yang melambangkan jiwa manusia. Bahasa negara. Bahasa negara Indonesia merupakan bahasa yang berasal dari rumpunan Melayu yang tumbuh dan berkembang sejak zaman dahulu sejak dipergunakan sebagai bahasa komunikasi. Yang ketiga ada Garuda Pancasila. Pada tanggal 13 Juli 1945 dalam rapat panitia perancangan undang-undangan Dasar Negara 1945, salah seorang anggota panitia bernama Prada Harahap menyusulkan tentang lambang negara. Yang keempat ada lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan yang diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman pada tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan untuk pertama kali sebagai lagu kebangsaan negara. Yang kelima ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar negara, RI, dan identitas nasional. Yang terakhir ada kebudayaan negara. Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa yang berjumlah 1.340 suku bangsa. Jumlah bahasa yang ada di Indonesia berjumlah 724 bahasa, jumlah budaya yang ada di Indonesia berjumlah 7.241 karya budaya, dan jumlah ras di Indonesia ada 4, yaitu Papua, Megalozoid, Negroid, Wedoid, dan Melayu Mongolit. Yang keempat, alasan Pancasila sebagai identitas nasional. A.
Falsafah bangsa. Pancasila merangkum nilai-nilai dasar yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia. Seperti sila mencerminkan prinsip yang ada dalam kebudayaan dan tradisi Nusantara, seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial. B. Pemersatu bangsa. Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan berbagai suku, agama, dan kebudayaan. Pancasila berfungsi sebagai alat pemersatu yang menjaga keberagaman dan kebudayaan, sekaligus memastikan integritas dan kesatuan bangsa tetap terjaga. C. Landasan hukum dan konstitusi. Pancasila dijadikan dasar negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan filosofis dan ideologis. Pancasila mengarahkan kebijakan dan keputusan politik negara, sekaligus mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. D. Identitas dalam hubungan internasional. Di kancah global, Pancasila menjadi pembeda Indonesia dengan negara-negara lain. Nilai-nilai Pancasila seperti perdamaian dan keadilan tercermin dalam politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan menolak penjajahan. Yang kelima, upaya peningkatan pelaksanaan identitas nasional. Nah, untuk meningkatkan identitas nasional meliputi beberapa langkah. Yang pertama, pendidikan. Integrasikan sejarah, budaya, dan nilai-nilai nasional dalam kurikulum sekolah agar generasi muda memahami dan menghargai identitas negara. Yang kedua, pelestarian budaya. Dukung upaya pelestarian dan promosi budaya lokal melalui festival, seni, dan tradisi untuk memperkuat ikatan budaya. Yang ketiga, media. Gunakan media untuk menyebar luaskan nilai dan kebudayaan nasional. Yang keempat, kebijakan. Terapkan kebijakan yang memperkuat dan kesatuan nasional. Yang kelima, kegiatan sosial. Adakan acara yang memupuk rasa kebersamaan. Yang keenam, kewarganegaraan. Didik warga tentang hak dan kewajibannya. Langkah-langkah ini membantu memperkuat rasa cinta identitas terhadap nasional. Jadi kesimpulannya adalah identitas bangsa ini adalah ciri khas satu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Identitas nasional merupakan suatu jati diri yang tidak hanya memicu pada suatu individu tertentu, namun berlaku juga untuk organisasi, kelompok, dan negara. Sedangkan dalam studi sosiologi dan antropologi, identitas nasional bisa mengacu pada deskripsi tentang sifat khas yang menerangkan sesuai dengan kesadaran diri dan kelompok. Maka dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Identitas nasional itu sebagai jati diri, ciri, sifat khas yang tumbuh dan berkembang di suatu negara bangsa sehingga menjadi pembeda dengan negara-negara lainnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.